Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Buat teman-teman yang tertarik dengan video-video yang saya buat di channel ini, silahkan subscribe dan like. Tonton terus video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi. Oke. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah pembahasan tentang skripsi. Jadi banyak sekali teman-teman mahasiswa yang membuat skripsi ini kesulitan. Padahal sebenarnya membuat skripsi itu sederhana, ya. Yang rumit adalah kita sendiri yang sebagai penulisnya membuat skripsi tersebut menjadi rumit. Nah, apa-apa saja yang tips dari saya sehingga membuat skripsi teman-teman lebih sederhana. Yang pertama adalah teman-teman harus ngerti bahwa yang namanya kita menulis skripsi itu ada dua peran dari kita yang dituntut ada, yaitu yang pertama peran kita sebagai penulis dan yang kedua adalah peran kita sebagai peneliti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menulis, artinya kita harus bisa menuliskan kata-kata, membuat kalimat sehingga kalimat tersebut bisa membuat paragraf yang baik. Antar paragraf terjadi kesinambungan yang baik. Itu penulis, ya. Sedangkan kalau peneliti, ya adalah kita sebagai seseorang yang mengerti tentang metode-metode dalam penelitian, baik itu dari sisi statistik kalau penelitiannya kuantitatif ataupun penelitian kualitatif, teknik-teknik, semua penjelasan-penjelasan ilmu-ilmu tentang teknik, teknik olah data dan lain sebagainya, teknik mengambil sampel dan lain sebagainya itu ada di peran kita sebagai peneliti. Jadi dua itu harus kita pegang dulu, ya. Nah, di poin yang kedua, ya, poin yang kedua kita harus memahami bahwa kita selama proses pembimbingan skripsi itu kita dibimbing oleh seorang dosen, ya, pembimbing. Nah, yang banyak sekali membuat kekeliruan dalam proses pembimbingan adalah kita sering melawan pembimbing kita, ya, baik itu melalui sikap ataupun melalui kata-kata kita. Kalau misalkan dari sikap itu misalnya kita bimbingannya tidak pernah stabil, artinya kadang minggu ini ada, kadang minggu depan tidak ada, minggu depannya lagi ada, nanti 2 minggu lagi baru ada lagi. Jadi munculnya itu tidak stabil, ya, artinya kadang ada kadang enggak gitu. Nah, kalau dari sisi ucapan, nah teman-teman kadang sering melawan pembimbing, baik dari sisi metodologis atau dari sisi kadang ada yang minta ujiannya cepat. Nah, ini yang sering banget minta ujian cepat. Nah, tolong teman-teman jangan pernah meminta ujian cepat dengan pembimbing. Let it flow saja, ikuti alurnya, ikuti iramanya. Di sini sambil belajar, menikmati apa yang ada. Toh ketika nanti teman-teman lulus, teman-teman juga akan berhadapan dengan mencari pekerjaan. Sama saja sebenarnya, sama saja artinya kalau sudah lulus pun ya ada hambatan lagi. Belum tentu orang yang atau mahasiswa yang lulusnya itu lebih lama, itu pekerjaannya akan lebih sulit daripada yang lebih duluan. Belum tentu, sama sekali belum tentu ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi dua poin ini yang akan saya coba kaji lebih dalam lagi. Yang pertama tadi sebagai peneliti kita gimana sih supaya nambah peran kita supaya peran kita lebih baik dalam hal peneliti ya, sebagai peneliti. Nah, teman-teman harus banyak baca buku-buku tentang metodologi, tentang penelitian ya. Sebenarnya penelitian itu ngomongin apa sih? Kita ngapain harus penelitian ya? Kenapa kok kita pakai satu metodologi tertentu? Itu semuanya sudah ada, bahkan sampai olah datanya pun ada. Ya, tinggal kita mau untuk belajar. Nah, kalau yang peran yang kedua, peran kita sebagai penulis ya, itu kita mulai latihan untuk menulis kata-kata, membuat kalimat. Ya, caranya latihan bagaimana, teman-teman? Yang pertama belajar struktur dalam pengkalimatan bahasa Indonesia. Ya, banyak buku-buku yang mempelajari tentang hal tersebut. Nah, dalam hal latihan ini, teman-teman setiap hari mungkin bisa menulis. Cobalah untuk menulis setiap hari satu paragraf, menulis karya ilmiah ya. Tulislah dulu aja, tidak usah perlu diberi kutipan atau tidak perlu. Tulis aja dulu, nanti kutipan kita bisa lihat ya, atau referensi bisa kita lihat. Pokoknya latihan nulis dulu. Nah, ini juga penting bagi teman-teman yang mungkin masih jauh dari skripsi. Latihanlah menulis, karena nanti yang akan dibutuhkan adalah menulis. Jadi nggak perlu sebenarnya skripsi itu sampai beli, nggak perlu ya.
sayang banget uangnya, mending uangnya ditabung untuk hal lain. Skripnya kita buat aja seperti biasa, kita buat jujur apa adanya. Dan jangan lupa poin yang kedua tadi saya jangan melawan pembimbing ya. Terus juga jangan jangan ini ya minta lulusnya cepat atau minta ujian, jangan karena itu bisa menyinggung pembimbing ya. Ikuti aja apa yang kalau misalnya kita dapatnya pembimbing yang susah ya ikuti aja. Mungkin memang kita harus mendapatkan pada saat itu kita mendapatkan ilmu. Pada saat itu kita punya kesempatan untuk menggali lebih dalam. Jadi pokoknya pesan saya, nggak usah buru-buru, ikuti aja iramanya. Yang penting kita tetap bimbingan terus, itu aja. Jangan sampai kita keluar masuk, artinya kita kadang ada, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak, itu jangan. Ya. Terus setiap minggu harus ada bimbingan, setiap minggu harus temui, Pokoknya gitu terus. Insya Allah pasti teman-teman akan segera diajukan untuk ujian. Oke, nanti akan ada video yang lebih dalam lagi ya, terutama dalam hal karakter kita sebagai penulis, karakter kita sebagai peneliti, nanti bagaimana kita memperdalamnya saya akan ajarkan ya. Nah ini sementara untuk video awal, overview awal seperti ini ya, nanti saya akan lanjutkan lagi di pembahasan yang lebih dalam, pembahasan yang lebih detail, bagaimana sih kita menjadi seorang penulis, atau bagaimana kita menjadi seorang peneliti, karena dua hal itu yang akan dituntut oleh kita. Jadi ingat pesan saya, skripsi nggak usah beli, bimbingan seminggu sekali harus bimbingan ya. Yang ketiga, jangan melawan pembimbingnya, jangan minta ujian cepat juga, pokoknya jangan aneh-aneh lah ya. Yang keempat, banyak-banyak belajar, ulet tekun gitu. Oke, semoga bermanfaat dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.